Audio Jungle. Oke. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dalam acara SS Sharing Santai. Nah, pada malam hari ini kita mendatangkan seorang alumni dari KSR PMI Unit IAIN Tulungagung yang jauh-jauh dari Sangatta, Kalimantan. Selamat malam. Ya, namanya Mbak Larasati Ciptianingrum. Ya, Mbak, bisa perkenalan dulu, Mbak? Perkenalan ke kenapa yang ditanya nama, terus alamat, jurusan lengkap. Perkenalkan, nama saya Larasati Ciptianingrum, biasanya dipanggilnya Laras. Terus tanggal lahir nggak usah ya? Nggak usah Mbak ya sih. Nanti banyak giveaway. Selanjutnya alamat saya sama yang disebutkan Mbak moderator. Dari Sangatta, Kalimantan Timur. Cari di peta. Oke, Mbak, jauh sekali ya Mbak itu ya? Sangat jauh. Naik apa Mbak kesini? Naik kaki. Oh, tapi dengan bantuan pesawat. Alhamdulillah. Lanjut Mbak. Terus selanjutnya apa? Jurusan saya di IAIN Tulungagung itu jurusan Tadris Matematika. Matematika, bentar dulu ya Mbak ya. Lagi uang. Mantap. Terus apalagi? Dulu jabatannya berapa Mbak? Angkatan saya angkatan ke-20 di KSR IAIN Tulungagung. Terus jabatan saya jabatan terakhir saya sekretaris umum. Oke, sekretaris umum. Ya, lanjut ya Mbak. Sekarang sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya mau kasih pertanyaan cepat. Jawab 3 kali ya Kak. Terserah ya? Oh. Oke. Mbak, mulai Mbak. Pertanyaan pertama. Ini di antara 2 pilihan. Kos atau klinik? Klinik. Klinik atau gudang? Ayo Mbak, 1, 2, 3. Klinik. Rapat malam atau rapat siang? Malam. Tas PP atau tandu? Tas PP. PDL atau PDH? PDH. Dikru atau diklub? Diklub. Pulang atau nginep? Nginep ya Pak. Nginep. Kamar mandi masjid atau kamar mandi sebelah garasi? Mbak, masjid. Kayaknya kerasa suara. Ini udah bersuara. Sholat di gudang atau sholat di masjid? Gudang. Sudah. Padahal aku menjelekkan martabat masjid. Oh iya, jadi yang belum tahu ya, posisi klinik sama gudangnya KSR itu di sebelahnya masjid. Keluarga besar lor masjid. Nah, oke Mbak, tadi saya pertama kan klinik ya Mbak. Kenapa kok bisa-bisanya milih klinik, kan punya kos? Ya. Saya kebetulan enggak kos ya Mbak. Oh, jadi asrama. Jadi saya karena kos sama klinik, jadi saya pilih klinik. Enggak, sebenarnya pilih klinik karena keseringan hidup di ya. Sampai enggak pulang-pulang ya Mbak? Iya, 24 jam non-stop. Alhamdulillah jadi penduduk klinik. Apa ada kenangan tertentu di klinik? Ada. Apa Mbak? Tidurnya seharusnya tadi ditambahi di kolong atau di atas? Oh iya, kalau saya berhentian di kolong apa di atas? Kolong. Kenapa kok di kolong? Nyaman. Bisa guling-guling. Bebas. Kalau di atas kan jatuh. Jadi kalau di klinik itu gimana Mbak? Apa perasaannya kalau malam-malam sepi kan di kampus? Ada cerita gitu. Karena sudah menemukan kenyamanan bersama dengan orang-orang itu. Yang lain maksudnya yang lain, bukan dengan orang-orangnya. Apa ya? Sebut saja asrama. Ya Allah, jangan menyebutkan merek asrama saya ya. Oke. Kalau di ya Mbak kan dulu ini ikut KSR angkatan 20 ya. Motivasinya itu apa? Mau ikut KSR? Sebenarnya pengen organisasi aja, tapi kan pilihannya yang di nomor 1 hanya, maaf ya menyebut merek lain, hanya Resimen sama KSR. Tapi jatuh hatinya ke KSR.
entah kenapa. Kayaknya promosinya duluan KSR ya ke saya, dan orang di sekitar saya pada KSR. Maksudnya contohnya orang sekamar saya di asrama itu kan KSR. Jadi awalnya saya ikut, sumpah ikut. Oh, itu gimana? Bukan asli dari hati, bukan asli dari hati. Bukan setelah itu yang tapi setelah itu dari hati, bukan berarti yang ikut-ikut tidak sumpah. Bagus. Tim horenya kurang rame. Kayaknya jajarannya kurang terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kenapa kok pilih klinik daripada gudang? Lalu pertanyaan kedua ya Mbak, klinik atau gudang? Dan jawabannya tadi pilih klinik. Oke, pilih klinik juga. Apa ada yang membuat nggak mau di gudang? Ada juga. Ada apanya di gudang? Karena sumuk. Oh, sumuk. Faktor lain mungkin? Faktor lainnya apa ya? Kan kalau klinik itu lebih terbuka, dan di situ kan banyak apa namanya itu sosialisasi dengan kalau di gudang kan biasanya Cuma internal gitu lah ya. internal KSR. Jadi biasanya kalau sudah masuk gudang itu tentang gitu. Iya. Gudang ini bukan dalam artian gudang tempat perabotan barang-barang nggak terpakai, itu bukan ya. Jadi gudang KSR itu ya tempat bersih, bisa buat biasanya buat rapat, buat dapur, buat tidur, tidur, buat ganti baju, nonton TV juga buat bisa, sholat, karaokean, mantap, multifungsi sekali. Terus rapat malam, rapat siang, milih rapat malam. Kenapa Mbak? karena apa ya, rapat malam ini perdebatan itu Bukannya malah ngantuk Mbak? enggak, kalau saya semakin malam itu semakin panas. Saya tambah ngantuk. biasanya kehidupan rumah tangga semakin malam semakin panas. Ini pemikirannya maksudnya semakin menutup selimut itu, maksudnya kan kita tidur di kamar kan selimutan biar mendapatkan kehangatan, jadi semakin panas. Dan pikiran-pikiran ini biasanya kalau nugas kan semakin jernih malam. Semangat. Mahasiswa kan sistem kebut Semangat. Oke, lanjut. Tas PP atau tandu? tas PP. Tas PP. Kenapa Mbak? Kok pilih tas PP? Karena biasanya fungsinya kalau pertolongan pertama itu lebih ke yang ada di tas PP. Kalau tandu kan biasanya setelah pertolongan baru digunakan keadaan sangat darurat sekali. Tapi kan yang paling pertama mesti yang kita bawa di tas PP. Itu sebenarnya gimana sih Mbak? Kok kita kegiatannya KSR itu gimana sih kok melibatkan tas PP atau tandu? Yang pertama itu ada tim PP, tim pertolongan pertama. Itu biasanya di kegiatan-kegiatan kampus seperti UKM, misalnya mengadakan Dies Natalis atau perlombaan, itu biasanya kita disuruh menjadi tim pertolongan pertama. Atau PBAK kampus, biasanya yang paling besar korban itu ada di PBAK kampus. Entah kenapa. Entah apa yang KSR bekerja keras ya. entah apa yang merasuki para panitia Mengasuki. sehingga banyak korban berjatuhan. Ya Allah. Terus apa Apa lagi lagi? Mbak? PPAK. PPAK. Terus tim PP tadi UKM. Terus apa lagi? Ya udah, Kalau kesehariannya itu ngapain aja? kesehariannya itu kan kita selalu standby di klinik ketika ada yang membutuhkan pertolongan pertama, kan pasti callingnya langsung ke KSR karena yang mengelola klinik kampus itu adalah KSR. Jadi biasanya di KSR itu selalu standby. Biasanya itu kita ada piket ya. Kalau biasanya kalau offline itu ada piket. Nah, piket itu digilir, biasanya ada yang tensi atau nimbang berat badan atau minta roti gitu kan. Atau
mungkin ada yang pingsan di lantai berapa, terus liftnya mati, itu kenangan-kenangan. Oh iya, itu jadi kenangan indah ya Mbak. Kenangan indah. Nggak semua mahasiswa merasakan Tidak itu. semua. Tidak semua mahasiswa berani bisa menggendong temannya dari lantai 6 ke Ya lantai Allah. 1. Iya. Mohon maaf, itu dibayar berapa ya? Oh bisa-bisanya penonton tidur-tidur. Ini sangat santai. Santai sekali. Terus tadi ada pertanyaan, di kru atau di klub? Di klub. Di klub lapangan ya Mbak? Kenapa? Di kru itu adalah pendidikan dasar di ruangan. Jadi biasanya kan itu pemberian materi, terus di klub itu adalah penerapan di lapangannya, Prakteknya biasanya itu kalau sudah dikasih materi tapi tidak praktek itu kurang kurang ya? paham. Biasanya yang membedakan luka babras, luka lecet itu tuh bingung, nggak lihat langsung korbannya, oh si babras itu gini gitu, nggak bisa. Kalau udah hanya membayangkan itu susah, jadi kita harus praktek. Itu juga sebagai wahana kita untuk menerapkan ilmu yang didapatkan di kru. Pulang atau nginep Mbak? Nginep. Karena kan pulang malam Nggak nggak suka boleh. di asrama ya? Oh bukan nggak suka, tapi kan nggak Tapi boleh nyaman. pulang malam, bolehnya pulang Pagi, jadi besoknya. kan nggak boleh pulang malam. Oke. Ya, tapi itu nginep mesti ada temennya ya Mbak ya? Ada lah, kalau nggak ada saya juga nggak berani kan. Penghuni klinik gudang itu pasti ada. Pasti nggak pernah sepi, Memang tempatnya itu nyaman. nyaman. Makanya temukan kenyamanan itu. Iya Mbak, nginep kan ya Mbak. Terus kan juga ada mandi. Ke kamar mandi itu pilih ke mana Mbak? Ke sebelah masjid atau ke? Saya masjid biasanya kalau mandi. Sebenarnya saya kalau nginep setiap hari di klinik itu nggak mandinya nggak di kampus, tapi mandi ganti Di baju saya. luar kampus itu masih kriuk-kriuk. Jadi satpam itu sudah hafal dengan wajah-wajah tadi itu tuh. Paling mandi di kampus itu kalau kegiatan KSR memang diharuskan menginap itu baru mandi. Tapi kalau misalnya hanya sekedar nginep 24 jam itu enggak, pasti ganti baju lalu tuh pulang. Terkesan asrama hanya sebagai tempat pendidikan. Enggak gitu Pak. Biasanya ya ngaji juga di asrama. Ya itu alhamdulillah ya kita difasilitasi dengan sarana prasarana yang lengkap gitu ya Mbak ya di kampus. Di KSR lebih tepatnya. Oke. Sudah Mbak, sudah pertanyaannya Ini habis. nanti yang nonton para rektor-rektor itu berapa? Nggak tahu. Saya takut dicari mahasiswa dari Kalimantan. Mahasiswa Kalimantan ya. Nah Mbak, ini kita flashback dikit ya Mbak ya. Ya, boleh. Ya. Sekarang udah alumni. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah alumni. Banyak pengalaman pastinya. Nah, Insya Allah. iya. Nah, dulu gimana Mbak caranya? Kan kesibukannya juga ada kuliah, di asrama juga ada kegiatan, KSR apalagi, padat sekali jadwalnya. Nah itu gimana Mbak manajemen waktunya? Manajemen waktunya kan kuliah enggak Sehari full. ya, biasanya kan kuliah sehari cuma 2, sehari cuma 1. Ya biasanya setelah kuliah langsung ini kan ngaji di asrama kan malam. Terus kalau ada rapat kan biasanya KSR kalau mengambil rapat juga nggak pas jam kuliah. Jadi kalau misalnya pasti kan jam siang itu jam istirahat. Kalau malam kan sudah selesai kuliah, paling kuliah maksimal malam itu jam 9, jam setengah 9. Iya. Kan itu bisa menyusul. Jadi walaupun piket klinik kan jadi piket kliniknya KSR itu sistemnya SKS ya. Iya. SKS ya, kita ngambil SKS. Iya. Sama kayak kuliah KSR. Jadi jam piket klinik itu sama dengan jam kita mengikuti mata kuliah. Jadi ketika kosong mata kuliah, ambillah jam piket. Ya, bisa menentukan sendiri ya, oh, nanti aku bisanya jam ini, jam segini gitu. Karena kita juga mempunyai tanggung jawab besar ya
punya piket terus nggak ada yang piket. Jadi temennya yang kuliah tuh biasanya kalau ada panggilan nih, jadi hatinya dia, hati kemanusiaannya, hati kemanusiaannya tergerak, bersorak-sorak, resah. Apalagi saya pernah loh, apa namanya, kuliah. Setelah pulang kuliah keluar kelas ternyata di tengah perjalanan saya menuju keluar dari gedung, mau turun lantai 4, mau turun lantai, di depan tangga ada perkumpulan mahasiswa. Oh iya. Ternyata di situ tuh ada yang dinamakan histeria. Histeria atau yang biasa disebut kalau kita umumnya kesurupan gitu. Histeria. Orang yang menyebutnya. Enggak, histeria Mbak Rois. Histeria. Iya, histeria. Kita menyebutnya histeria. Orang-orang awam. Itu namanya histeria ya. Iya, maksudnya kan orang-orang awam. Iya. Terus ya saya menyebutnya histeria. Terus habis itu, nah secara tidak sadar saya kan tidak tahu kalau di situ sebenarnya ada pasien. Jadi saya berjalan sadar. Ternyata dari sekumpulan seonggok mahasiswa ada yang tidak asing dengan wajah saya. Dan Panggillah Anda. enggak. Dan saya berjalan lurus ke jiwa kemanusiaan juga meronta-ronta. Kenapa Mbak? Langsung pasret nengok. Banyak KSR. Oh iya, terkenal. Kenapa Mbak ini dengan saya teman-teman sekelas saya langsung memegang tas saya dong, membantu bekerja sama gitu. Soalnya panggilan dari klinik ternyata mereka sebenarnya sudah memanggil di klinik tapi belum datang ceritanya. Terus akhirnya melakukan pertolongan di histeria itu. Ya menenangkan. Pokoknya gitulah. Kalau mau tahu ikut KSR ya kan? Iya, banyak cerita-cerita yang spesial. Pelajaran-pelajaran yang tidak ditemui di luar. Terus Habis itu ya pokoknya setelah itu dosen yang terakhir keluar dari kelas kan dosen. Kenapa Mbak, ada apa ini Bu, gini. Ternyata dosen, oh sudah loh Mbak, ini sudah KSR kan, ya sudah mempercayai itu KSR. Jadi beliau dengan aman, dengan nyaman, dengan rasa aman meninggalkan pasien itu karena sudah ada percaya dengan KSR. KSRI survive lah yang benar di KSR karena kalian sangat dibutuhkan. Jadi hadapnya dia terus ya. Kesannya tidak ada respon balik. Ada manusia. Jadi angel. Oke, Mbak. Mungkin ada cerita lucu gitu waktu Menolong aku pasien. tidak bisa dikongkon cerita oleh orang di Panji. Iya. Kamu harus jadi lupa. Oke, Mbak, lanjut ya. Ini kan kondisinya juga pandemi seperti ini ya, Mbak. Nah, apa ya? Pandemi. Terus gimana KSR? Apa yang online? Oh kan sempat menjalani itu. Sempat. Alhamdulillah sempat. Nah, tadi ya Mbak. Nah, ini kan kemarin sempat di akhir-akhir kepengurusannya Mbak masih menjadi anggota KSR. Itu kan sudah masuk pada ini ya, corona sudah merajalela di Indonesia nih Mbak. Nah, itu kegiatan KSR ini juga terganggu atau tidak? Alhamdulillah terganggu. Oh iya. Semua ada bersyukur. Semua harus bersyukuri. Terganggu pun kita ya tidak patah semangat. Ya aku terus apa saya kalau tak kan kamu tanya terganggu atau enggak? Aku harus menjawab terganggu. Alhamdulillah lumayan terganggu. Contoh dari terganggu. Tapi ada sisi positif ya ada sisi negatifnya. Sisi positifnya alhamdulillah kita sempat Donasi gimana Mbak? memberikan donasi di tukang becak yang ada di sekitar Tulungagung kota. Oh iya. Waktu Ramadan itu ya? Alhamdulillah dan bertepatan dengan di bulan suci Ramadan. Jadi pahalanya insya Allah semoga berdobel-dobel ya. Amin. Ya Terus Allah. habis itu ya sisi negatifnya kita maksudnya kita mempunyai kelebihan bagaimana
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Enggak. Ya semoga terutama untuk adik-adik yang baru bergabung semoga bisa tetap survive karena mungkin nanti kalau offline kalian akan menghadapi mungkin takutnya mereka kaget ya dengan kegiatan-kegiatan Juga belum pernah gitu ya. belum pernah di awal-awal ya semoga kalian bisa mengikuti di pendidikan dasarnya KSR di lapangan supaya bisa merasakan prakteknya langsung kan selama ini mereka hanya dapat lewat Teori-teorinya saja. online biasanya teori online kan ngantuk kan memancing rasa ngantuk banget loh. Iya. Habis itu ya semoga pengurus-pengurusnya ke depannya bisa membawa KSRI lebih baik, lebih berkembang lebih Amin. baik. Amin. Walaupun setengah offline, setengah online loh. Alhamdulillah saya kan mulai longgar, semoga semakin longgar semakin hilang. Amin. Coronanya. Terus habis itu semoga bisa kembali mengolah klinik kampus dikarenakan kan itu suatu ajang di mana kita bisa praktek langsung toh, bisa merasakan apa itu merujuk pasien, apa itu PP ambulan, apa itu pertolongan pertama yang sebenarnya, bagaimana cara menghadapi kecelakaan, Ya. fase-fase pertolongan pertama kan bisa diterapkan. Dan semoga kekeluargaannya semakin rakat dan perjalanan di kampus dimudahkan. Amin. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Mbak Laras atas waktunya untuk sharing dengan kita. Sampai di penghujung acara. Anda menertawakan siapa Anda? Hah? Sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk terima kasih untuk para penonton, Followers, viewers, subscriber,